Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delinda Siti Nurmala, NIM 175100178. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Sekuritas. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai reksadana. Selanjutnya, kita akan membahas langsung saja kepada pengertian. Apa itu reksadana? Reksadana berasal dari dua kata, yaitu reksa dan dana. Reksa yang berarti jaga atau pelihara, dan dana yang berarti uang. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 95 Pasal 1 Ayat 27 telah dijelaskan mengenai definisi reksadana. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk reksadana. Menurut instrumennya, bentuk reksadana dibagi menjadi 4, yaitu reksadana saham, di mana instrumen portofolionya terdiri dari saham-saham perusahaan. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap, di mana 80% instrumen portofolionya adalah obligasi atau surat hutang. Yang ketiga, reksadana pasar uang, instrumen portofolionya berupa SBI. Kemudian yang terakhir adalah reksadana campuran, bisa berbentuk saham dan obligasi atau kombinasi dengan instrumen keuangan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai reksadana versus saham dan obligasi. Saham adalah bagian kepemilikan dari sebuah perusahaan walaupun dalam porsi kecil. Sedangkan obligasi adalah surat utang. Sedangkan reksadana adalah portofolio dari beragam instrumen keuangan yang dilakukan oleh manajer investasi. Perbedaan mendasar dari reksadana versus saham dan obligasi terletak pada investor. Investor reksadana memberikan dana dan hak untuk membuat keputusan investasi kepada manajer investasi. Maka dari itu, reksadana investornya cenderung pasif, tidak seperti investor saham. Selanjutnya adalah manfaat reksadana. Ada 5. Yang pertama, pengelolaan yang profesional. Yang kedua, transparansi informasi. 3. Potensi pertumbuhan nilai investasi. 4. Diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dan yang terakhir adalah diversifikasi investasi. Untuk jenis-jenis reksadana secara garis besar ada 2, yaitu konvensional, dan yang kedua ada reksadana syariah. Konvensional artinya reksadana yang dapat berinvestasi di semua jenis efek keuangan dengan batasan-batasan investasi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh OJK. Sedangkan syariah adalah reksadana yang hanya dapat berinvestasi di efek keuangan yang sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah. Tentunya masih berkaitan dengan batasan investasi yang ditetapkan oleh OJK. Selanjutnya, perkembangan reksadana syariah. Terlihat dari grafik menunjukkan bahwa keadaan yang positif. Hal ini terlihat bahwa peningkatan reksadana syariah secara terus-menerus terjadi per tahunnya. Sumbernya saya ambil dari website OJK langsung. Selanjutnya kita akan membahas terakhir mengenai kelebihan dan kekurangan reksadana. Yang pertama yaitu kelebihan reksadana. Kelebihan pertama adalah diversifikasi investasi, di mana kelebihan ini merupakan kelebihan utama karena dana yang terkumpul dalam reksadana diinvestasikan dalam bentuk portofolio yang terdiri dari beragam jenis instrumen keuangan. Kemudian yang kedua, pengelolaan secara profesional karena dilakukan oleh manajer investasi. Kemudian ketiga, likuiditas yang tinggi. Dalam reksadana terbuka ada kewajiban untuk membeli kembali unit penyertaan sehingga kapan saja investor membutuhkan uang kas, maka bisa dengan mudah dan cepat didapatkan sesuai ketetapan yang dibuat masing-masing reksadana. Kelebihan selanjutnya adalah biaya relatif rendah karena dana reksadana diperoleh dari hasil kolektif berbagai investor, maka biaya-biaya transaksi akan menjadi lebih efisien apabila dibandingkan dengan melakukan transaksi seorang diri di bursa. Selanjutnya adalah kelebihan transparan. Reksadana diawasi dan dilindungi dengan cukup ketat, sehingga informasi dan perkembangan portofolio reksadana dipublikasikan kepada masyarakat secara luas dan terbuka. Manajer investasi punya kewajiban untuk mengumumkan nilai aktiva bersih setiap hari di surat kabar atau internet, sehingga memudahkan untuk investor dalam memantau perkembangan investasi setiap saat.
Selanjutnya adalah murah dan terjangkau. Kelebihan ini dikarenakan reksadana bisa dimulai dengan setoran kurang dari 500.000. Berbicara mengenai kelebihan, ada juga kelemahan dari reksadana. Yang pertama yaitu return reksadana fluktuatif dan tidak dijamin. Sangat mungkin nilai reksadana kita turun, sehingga dampak paling ekstrimnya adalah kita bisa saja kehilangan seluruh investasi kita. Reksadana juga tidak dijamin pemerintah seperti halnya tabungan dan deposit. Jadi andaikan ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti krisis ekonomi, perusahaan bangkrut, dan lainnya, bisa jadi kita tidak akan mendapatkan apapun dari kehilangan seluruh uang yang kita investasikan. Selanjutnya kurangnya kendali. Hal ini dikarenakan proses investasinya diserahkan kepada orang lain, yaitu manajer investasi. Kemudian minimnya peluang untuk menganalisis reksadana. Tidak seperti saham, investor reksadana tidak bisa menganalisis pertumbuhan, pendapatan, neraca, atau laporan keuangan secara rinci dari perusahaan yang dimasukkan dalam portofolio reksadana mereka. Akibatnya, investor akan kesulitan untuk membedakan mana reksadana yang benar-benar bagus dan mana yang tidak. Yang terakhir adalah kelemahannya adalah dana nganggur versus likuiditas. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa reksadana mencakup dana dari para investor yang jumlahnya juga tidak sedikit, tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa setiap harinya akan ada investor yang membeli reksadana dan menjualnya dalam jumlah yang kurang lebih sama. Untuk mempertahankan keperluan likuiditas dan melayani penarikan dana, maka manajer investasi harus selalu menyiapkan kas berupa uang tunai dalam jumlah yang besar pula. Masalahnya adalah apabila manajer investasi terlalu banyak mengistirahatkan uang investor dan tidak diinvestasikan, maka investor akan kehilangan potensi untuk meraih keuntungan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.